Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dery Farning dengan NIM 20376 GSD 0325 kelas B, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pembina Juflin Alim, SPD, MPD. Di sini saya Waderi Farning akan menjelaskan materi tentang inovasi pendidikan. Pertama, saya akan membahas tentang konsep dasar inovasi pendidikan. Pengertian inovasi pendidikan. Tegasnya, inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan yang dilakukan untuk memecahkan masalah pendidikan. Inovasi pendidikan ini juga merupakan ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil invensi atau discovery, digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah-masalah pendidikan. Sedangkan dari tujuan inovasi pendidikan itu sendiri, yaitu untuk memecahkan masalah-masalah yang dijumpai dalam dunia pendidikan. Sasaran inovasi pendidikan. Di sini sasaran utama dalam inovasi pendidikan ialah guru, siswa, kurikulum, fasilitas, dan lingkup sosial masyarakat. Masalah-masalah yang menuntut diadakannya inovasi. Adapun permasalahan-permasalahan yang menuntut pembaharuan pendidikan yaitu yang pertama perkembangan iptek, yang kedua pertambahan penduduk, dan yang ketiga meningkatnya animo masyarakat yang memperoleh pendidikan yang lebih baik. Bentuk-bentuk inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan ini selalu menjadi topik yang hangat dibicarakan dari masa ke masa terkait dengan pendidikan. Secara umum, bentuk-bentuk inovasi pendidikan diberikan dua buah model inovasi berupa top-down model, di mana top-down model yaitu inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu seperti pimpinan atau atasan yang diterapkan kepada bawahan. Misalnya itu seperti inovasi pendidikan yang dilakukan oleh Kemendiknas dan Kemenak selama ini. Kedua, bottom-up model. Inovasi yang lebih berupa bottom-up model ini dianggap sebagai suatu inovasi yang langgeng dan tidak mudah berhenti, karena para pelaksanaan dan pencipta sama-sama terlibat, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Secara umum, karakteristik inovasi pendidikan dapat diartikan berdasarkan kata karakteristik dan inovasi pendidikan. Karakteristik adalah ciri khas atau bentuk-bentuk watak atau karakter yang dimiliki setiap individu. Inovasi ialah suatu ide, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal baru bagi seseorang atau sekelompok. Terdapat 5 karakteristik inovasi pendidikan. Yang pertama ialah keuntungan relatif, sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Yang kedua, compatible, ialah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerimanya. Yang ketiga, kompleksitas, ialah tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerimanya. Yang keempat, trialabilitas, dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerimanya. Yang kelima, dapat diamati, ialah mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima masyarakat, dan sebaliknya inovasi yang sukar diamati akan lama diterima masyarakat. Bentuk-bentuk karakteristik inovasi pendidikan ialah sebagai berikut. Yang pertama, baru. Kedua, kualitatif. Ketiga, hal. Keempat, unsur kesengajaan. Kelima, meningkatkan kemampuan. Dan yang terakhir ialah tujuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Faktor-faktor inovasi pendidikan ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor yang ada dalam sistem pendidikan dan yang kedua, faktor yang ada di luar sistem. Hubungan antara inovasi, modernisasi, dan teknologi.
Inovasi dan modernisasi keduanya merupakan perubahan sosial. Perbedaannya itu terdapat pada penekanan ciri dari perubahan tersebut, di mana inovasi menekankan pada sesuatu yang diamati sebagai hal yang baru bagi individu atau masyarakat. Sedangkan modernisasi menekankan pada proses perubahan dari tradisional ke modern. Jadi diterimanya suatu inovasi sebagai tanda adanya modernisasi. Adanya inovasi dan modernisasi tidak terlepas juga dari adanya teknologi. Teknologi sering diartikan sebagai peralatan yang serba ada, seperti HP dan komputer. Beberapa pendapat para ahli tentang teknologi. Simon yang dikutip oleh Salisbury mengemukakan, teknologi sebagai disiplin rasional yang dirancang untuk meyakinkan manusia akan keahliannya menghadapi alam, fisik atau lingkungan melalui penerapan hukum atau aturan ilmiah yang ditentukan. Proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan dibagi menjadi 4 tahapan, diantaranya ialah innovation, penemuan, yang kedua difusi atau penyebaran, yang ketiga development, pengembangan, dan yang terakhir adalah adopsian, penyerapan. Secara etimologi, difusi inovasi pendidikan terdiri dari 3 kata, ialah difusi yang artinya penyebaran dan perembasan kebudayaan, teknologi, dan juga ide dari satu pihak ke pihak yang lain. Sedangkan inovasi yang berarti hal baru atau pembaruan. Dan pendidikan itu sendiri bermula dari kata didik, yaitu memelihara dan memberikan pelatihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Terdapat 4 unsur pokok dalam difusi pendidikan, ialah yang pertama, inovasi adalah suatu upaya yang memperkenalkan ide. 2. Saluran komunikasi. 3. Sistem sosial. Dan yang terakhir adalah waktu. Diseminasi inovasi pendidikan. Diseminasi dalam bahasa Inggrisnya dissemination adalah suatu yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Diseminasi berbeda dengan kata difusi yang merupakan alur spontan. Diseminasi merupakan tindak inovasi yang disusun menurut perencanaan yang matang melalui diskusi atau melalui forum lainnya yang sengaja diprogramkan sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi. Di dalam inovasi tersebut, pelaksanaannya pun tidak sembarang kegiatan dapat dilakukan, namun benar-benar berdasarkan sebuah program yang terarah dan terencana secara matang. Mode keputusan inovasi. Roger Ebert membagi proses keputusan inovasi terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama tahap pengetahuan, yang kedua tahap rujukan, yang ketiga tahap keputusan, yang keempat tahap implementasi, dan yang terakhir adalah tahapan konfirmasi. Keputusan inovasi dibedakan menjadi beberapa tipe, ialah yang pertama, keputusan inovasi opsional, yaitu pemilihan menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang ditentukan seseorang secara mandiri, tanpa tergantung atau terpengaruh dorongan anggota sosial yang lain. Strategi inovasi pendidikan, menurut Safarudin, merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan dan keefektivitas perubahan sosial tergantung pada ketepatan penggunaan strategi. Macam-macam strategi inovasi pendidikan ialah yang pertama, strategi fasilitas, yang kedua, strategi pendidikan, yang ketiga, strategi persuasif, dan yang terakhir ialah strategi paksaan. Inovasi kurikulum adalah suatu pembaharuan yang diharapkan membawa dampak terhadap kurikulum itu sendiri, seiring dengan perubahan masyarakat dan nilai serta perkembangan peserta didik, maka kurikulum ini juga ikut mengalami perubahan.
Oleh karena itu, setiap orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan harus wajib memahami konsep kurikulum ini. Ke-13 merupakan perkembangan dari kurikulum yang sebelumnya, di mana kurikulum yang dirintis pada tahun 2006 yang disebut dengan KTSP. Perbedaannya K13 dan KTSP ialah adanya peningkatan keseimbangan soft skills dan hard skills yang meliputi kompetensi, sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Tujuan pengembangan kurikulum 2013 ialah di mana untuk mempersiapkan siswa Indonesia untuk mempunyai kemampuan sebagai pribadi warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Landasan pengembangan kurikulum 2013. Seperti yang kita lihat, pengembangan ke-13 terdapat 3 landasan, di mana terdapat landasan filosofis, landasan yuridis, dan 3 landasan konseptual. Karakteristik K13. Dalam Permendikbud nomor 67 tahun 2013 tentang kurikulum 2013, di mana yaitu mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual, sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Adapun kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik diantaranya: sekolah merupakan bagian masyarakat yang memberikan pengalaman belajar. Yang kedua, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkan di sekolah dan masyarakat. Terdapat beberapa elemen yang menjadi karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama ialah lulusan, yang kedua pendekatan, yang ketiga penilaian hasil belajar, yang keempat mata pelajaran, yang kelima struktur kurikulum, dan yang terakhir ialah ekstrakurikuler. Standar kompetensi dan penilaian lulusan pada kurikulum 2013. Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan pasal 1 ayat 1 menyatakan penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional. Kelebihan dan kelemahan kurikulum 2013. Di sini saya hanya menyebutkan sedikit kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada kurikulum 2013 ialah yang pertama, lebih menekankan kepada pendidikan karakter. Yang kedua, memungkinkan siswa lebih aktif dan kreatif. Yang ketiga, lebih responsif terhadap fenomena yang ada. Terus kekurangannya ialah guru tidak dilibatkan dalam pembuatan kurikulum 2013. Banyak sekolah yang masih menerapkan KBM konvensional. Yang terakhir, banyak guru yang belum memiliki kesiapan mental. Inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Kurikulum berbasis masyarakat merupakan kurikulum yang menekankan perpaduan antara sekolah dan masyarakat. Adapun tujuan kurikulum berbasis masyarakat ialah yang pertama, memperkenalkan siswa terhadap lingkungan, yang kedua, membekali siswa dengan kemampuan dan keterampilan, yang ketiga, membekali siswa agar hidup mandiri. Karakteristik pembelajaran pada kurikulum berbasis masyarakat ialah yang pertama, karakteristik pembelajaran, karakteristik mata pembelajaran, kegiatan siswa dan guru, dan yang terakhir ialah penilaian. Adapun beberapa karakteristik antara lain, kurikulum bersifat realistik. Kedua, menumbuhkan kerjasama dan integrasi antar sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, memberikan kesempatan belajar luas pada siswa secara aktif dan inovatif. Yang keempat, membantu siswa agar mampu berperan dalam kehidupan sekarang. Dan yang kelima ialah menyediakan sumber-sumber belajar yang berasal dari masyarakat. Kurikulum berbasis masyarakat meliputi
Satu, terjadi perubahan drastis akibat perkembangan teknologi. Selanjutnya, penentuan tujuan pendidikan berdasarkan filsafat dan psikologi pendidikan, serta spesifikasi kebutuhan masyarakat dan siswa. Berikutnya, seleksi strategi pembelajaran, implementasi strategi pembelajaran secara aktual, evaluasi pengajaran untuk menilai keberhasilan siswa dan efektivitas pembelajaran, serta perbaikan evaluasi. Selanjutnya ialah evaluasi program kurikulum. Pengertian kurikulum berbasis keterpaduan. Kurikulum berbasis keterpaduan adalah organisasi kurikulum secara terpadu, suatu bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antar berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Terdapat 5 komponen-komponen kurikulum berbasis keterpaduan, yaitu yang pertama ialah komponen lulusan, yang kedua komponen metode dan materi, yang ketiga komponen evaluasi, yang kelima komponen balikan, dan yang terakhir ialah komponen masyarakat. Terdapat 2 karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan. Yang pertama, ciri-ciri bentuk organisasi kurikulum terpadu. Yang kedua adalah keunggulan atau manfaat kurikulum terpadu. Seperti yang kita lihat, model-model kurikulum terpadu terbagi menjadi 3 model kurikulum, yaitu yang pertama model keterhubungan, yang kedua model jaring laba-laba, dan yang ketiga ialah model keterpaduan. Sekarang kita masuk ke prinsip dan strategi serta model pembelajaran kuantum. Pasti kita bertanya-tanya apa sih pembelajaran kuantum itu? Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran kuantum. Pembelajaran kuantum merupakan metode belajar yang mengajak siswa belajar dalam suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga siswa akan lebih bebas dalam menemukan berbagai pengalaman baru dalam belajarnya. Terdapat 5 prinsip-prinsip dalam pembelajaran kuantum. Yang pertama, segalanya berbicara. Yang kedua, segalanya bertujuan. Yang ketiga, pengalaman sebelum pemberian nama. Yang keempat, mengakui setiap usaha. Yang kelima, merayakan keberhasilan. Strategi pembelajaran kuantum terdapat 6 strategi. Ya, yang pertama, tumbuhkan, alami, namai, demonstrasi, ulangi, dan yang terakhir ialah rayakan. Di dalam model pembelajaran kuantum terdapat teknik memori, di mana teknik memori ini mencakup 5 teknik, ialah teknik melatih imajinasi, teknik rantai kata, teknik plesentan kata, teknik sistem pasak lokasi, dan yang terakhir ialah teknik akrostik. Pembelajaran kompetensi. Yang pertama yang akan saya bahas ialah pengertian inovasi pembelajaran kompetensi. Pembelajaran yang menekankan pada keterampilan atau kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa dari pengetahuan yang didapatkannya. Prinsip pembelajaran kompetensi ialah berpusat pada peserta didik agar mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedua, pembelajaran dilakukan dengan sudut pandang adanya keunikan individu setiap peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran terpadu agar kompetensi yang dirumuskan dalam KD dan juga SK tercapai secara utuh. Keempat, pembelajaran dilakukan secara bertahap dan terus-menerus. Yang kelima, pembelajaran dihadapkan pada situasi pemecahan masalah. Selanjutnya itu, pembelajaran dilakukan dengan multi strategi dan multimedia. Yang terakhir ialah peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan juga narasumber. Terdapat 7 karakteristik dalam pembelajaran kompetensi. Ialah yang pertama, proses pembelajaran harus memiliki tujuan. Yang kedua, adanya kegiatan penerapan materi tertentu secara khusus. Yang ketiga ialah adanya suatu prosedur yang direncanakan. Yang keempat, adanya aktivitas siswa sebagai syarat mutlak bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Yang kelima,
Guru berperan sebagai pembimbing. Yang keenam, membutuhkan adanya komitmen terhadap kedisiplinan. Dan yang terakhir, adanya batasan waktu untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan. Terdapat beberapa pengolahan pembelajaran kompetensi, yaitu pengolahan ruang belajar dalam kelas, yang kedua pengelolaan siswa, yang ketiga pengelolaan kegiatan pembelajaran kompetensi, yang keempat pendekatan kegiatan pembelajaran kompetensi, dan yang kelima adalah saran dan sumber belajar.